Saking pandainya cara Arab Melayu dulu waktu SMA, saya bikin kopian jimat nyontek ujian itu pakai Arab Melayu. Saya taruh atas meja. Apa kata guru? Apa itu? Untuk ngajar MDA nanti sore. Wah, rasa sekolah bu. Itu dosa. Jangan ditiru nak. Saya Arab. Ini yang masih sekolah itu susah Arab. Misalnya dulu saya ingat kerajaan sejarah itu saya status sampai dulu sejarah itu kamu yang berapa? Inka, Maya, Aztec itu sudah saya berjemur, saya itu catat dulu. Nanti pas ujian saya taruh yang saya ada guru seni rupa saya muncul Yati tinggal di sini. Dengan dari seni rupa, bayang apa itu saya pindahkan ke bahasa Arab. Saya taruh atas meja. Dia apa itu? Ada loh. Saya salin dah. Keren yang pintar dan itu pembohong dulu coba astagfirullahaladzim. Dapat dokter ya bahas, tapi dapat dokternya ada itu tak masuk ada. Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini juga materinya tentang akidah ya Ustaz, saya ingin bertanya tentang orang-orang yang menyebut atau menemukan dirinya sebagai salafi tersebut. Sementara kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal ibadah kita salah satunya akidah yang benar gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan mereka? Karena sekarang ini masih banyak saja ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih ikut dengan pengajian mereka, tidak tahu itu karena kurang pemahamannya atau karena memang haus dengan ilmu atau karena menganggap bahwa di surga di Al-Quran itu tidak ada disebutkan kok itu ya orang masuk surga itu harus harus sunnah wal jamaah yang pemahaman seperti itu pasti ada. Itu bagaimana Ustaz? Dan seperti saya ketahui juga ya, kalau mereka itu kan pembahasan materi tentang akidahnya itu tentang usul salasa gitu ya Ustaz ya. Dan Muhammadiyah juga sama. Maaf ya kalau langsung nyebutin merek gitu Ustaz. Nah, sekarang juga masih banyak kajian-kajian yang mengundang ustazah atau ustadz yang seperti misalnya Muhammadiyah. Itu sebenarnya bagaimana menurut Ustaz? Boleh atau tidaknya? Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum, syukran, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biar lagi nih. Nanti kata sampai mantan salafi wahabi karena yang kemarin. Udah nih. Jadi pertanyaan itu mantap dan keren. Imam Ibnu Taimiyah dengan hasil renungannya, saya sebut hasil renungan, dia membagi tauhid jadi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dia belajar mencetuskan suatu konsep ini untuk memudahkan amalnya, untuk memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi patuh kepada Allah, kenal kepada sifat yang mengatur, kemudian Allah punya nama-nama, tapi sayangnya dia menyertakan nama kata tauhid dalam sifat rububiyah dan dalam sifat asma. Dia menyertakan nama kata, dengan sayangnya dia menempatkan kata tauhid. Harusnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tauhid itu hanya kepada la ilaha illallah, maka sifat-sifat kepada Allah Ta'ala, memahami tauhid itu dengan mengenal sifatnya, yaitu mengenal sifat Rabbnya, mengenal nama-namanya. Barulah betul tauhid kita. Apa itu? La ilaha illallah. Maka sifat dan zat itu tidak bisa terpisah. Kenapa kawan-kawan mengaji akidah usul salasa? Karena buku itu yang mudah ringkas dan mudah dipelajari. Secara matematika mudah diterima. 1 tambah 1 2. Iya ya, rububiyah ya. Saya dulu belajar itu. Sekolah saya di situ kok. Mantan pula lagi kan. Senang pula sama kawan-kawan. Kemarin ketemu saya pegang. Pak,
Jadi bukan salafi, bukan hati. Yang salafi itu apa? Yang ahlu sunnah wal jamaah. Yang salaf itu mana? Para sahabat, Rasulullah dan para sahabat. Kemudian yang mana? 3 kurun, 2 kurun setelah Nabi, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Itulah 3 kurun saja. 3 masa setelah Nabi SAW itu yang salaf. Imam Ibnu Taimiyah tahun berapa? Jauh 800-an setelah itu ya. Hampir tahun 1000. Imam Syafi'i tahun 200-an. Ya kan? Imam Abu Hasan Asy'ari juga sebelum beliau. Maka itu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka kalau mengaji akidah itu mesti sanadnya jelas. Pemikiran siapa yang kita bawa? Pemikiran Rasulullah dan para sahabat yang dijelaskan oleh para ulama yang sanadnya sampai Nabi, atau pemikiran Ibnu Taimiyah yang dari mana dia dapat mencetuskan 3 konsep itu. Kalau bahasa kitanya, dia merenung, hasil renungannya itulah dicetuskannya. Tapi alhamdulillah Imam Ibnu Taimiyah menjelang wafatnya dia bertobat. Apa buktinya tobat? Tapi sudah tak sempat lagi memperbaiki tulisan yang sebelumnya. Bukti dia bertobat setelah dia di penjara, dia keluar dari penjara, dia menjadi ahli sufi dengan mengamalkan zikir. Habis sholat subuh dia tak akan keluar sampai duha kecuali membaca surat Fatihah. Ditanya, wahai imam, kenapa mau keluar sudah lewat duha? Aku sarapan. Apa sarapanmu? Mengulang-ulang surat Fatihah. Adakah Nabi mengulang-ulang surat Fatihah setelah subuh? Tak ada. Berarti Imam Ibnu Taimiyah bid'ah, berarti sesat masuk neraka. Enak aja. Surat Fatihah itu kan zikir. Kalau zikir kan mutlak. Kalau mutlak kan tak perlu muqayyad. Tahu zikir mutlak dan muqayyad. Kalau muqayyad itu dah ada. Gini, kalau nak gini salah. Kalau mutlak itu apa? Buat aja. Contoh apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Itu mutlak tu. Mau sedang nyetir ke, mau sedang naik Honda ke, mau sedang salto ke, mau sedang nyetir badminton. Subhanallah. Nabi tak pernah badminton. Iyalah dia zikir. Rasul bilang itu bid'ah. Itu ngaji bid'ah. Ini tak pas tu. Apa-apa bid'ah. Saking bid'ahnya saudara kita di Palestina pun disuruhnya keluar. Jadi itu bukan salafi, namanya Wahabi. Yang salafi mana? Kita. Jadi kalau mereka ngaku salafi KW, salafi original yang mana? Yang ikut Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang sanadnya jelas sampai kepada Nabi. Ibu mau tahu sanadnya? Zulkarnain bin Marjuddin bin Ma'ruf bin Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim buyut saya ngaji kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, Syekh Zaid Dahlan. Kemudian di atasnya ada Syekh bola saya sampai ke Sayyidina Abidin, cucunya Nabi Muhammad, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, Hasan dan Husain, sampai kepada Ja'far Shadiq dulu, Ja'far Shadiq, Hasan Husain, kemudian Sayyidina Ali wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalur sanadnya saya itu ijazah sanadnya. Dia Jibril, Rasulullah, dan Rasulullah ini punya murid, punya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar ini orang yang paling dekat sama Nabi, tapi babu di ibunya ada Sayyidina Ali. Dari Abu Bakar dan Ali ini turun kepada sahabat yang lain. Namanya siapa? Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini turun. Tak apa dulu lah saya, tapi jasanya ada dulu. Ini silsilah sanad yang ngaji. Nah, ini. Waktu saya ngaji itu kasih dia sanadnya. Nah, dari sini. Jadi atuk saya punya adik-beradik 28, buyut saya 28. Istri buyut saya ini 4. Jadi kata orang Ustaz punya keturunan, punya istri banyak. Belum hati-hati Ustaz. Apalah sudah. Tapi belum ada. Nanti buat aja di lapor kan istri. Tapi istri saya tahu. Bahkan tidak ada orang pernah datang di istri saya. Bu, Umi, boleh awak jadi kawan Umi satu lagi? Minta ini istri saya. Tanya sama Ustaz ya. Belum sanggup. Masa nggak sanggup Ustaz? Dia nggak sanggup. Saya ASN nanti berhentikan. Tapi kalau istrinya setuju, kalau istrinya bilang, kalau Ustaz setuju, berarti harus menunggu setujuan saya. Apa salahnya? Harus hafal Qurannya lebih banyak dari saya. Harus bahasa Arabnya lebih hebat dari saya. Harus bahasa Inggrisnya lebih hebat dari saya. Kalau bahasa Inggrisnya kalah, karena dia tuh boleh nafas. Alhamdulillah kasih buku dulu tuh. Istri saya kursi bahasa Inggris.
Jadi kalau mau nambah Ustaz, cari orang yang tumpul 600. Saya ada sampai tumpul saya 600. Tumpul saya cuma 25 aja. Ada cerita bed ice breaking ya. Jadi bagaimana ada teman-teman yang tetap mengundang? Kenapa? Karena maaf ya. Karena kata-kata mereka mempesona. Karena bahasa-bahasa kan kita oratornya itu kita senang ya. Tapi kalau minta rasanya Ustaz, dari mana datangnya ini? Pusing tuh mana? Menjelaskan tentang sanad jelas kitabnya dia sebut di kitab ini dari Imam Taimiyah. Tapi selain Imam Taimiyah ada tak? Nanti ujung-ujungnya dari Imam Taimiyah pun apa-apa yang betul dari Imam Taimiyah. Misalnya Imam Taimiyah membolehkan maulid, Imam Taimiyah membolehkan zikir pagi petang, Imam Taimiyah membolehkan orang bertakziah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya Imam Taimiyah boleh pergi ke kuburan membaca doa, membaca ayat-ayat Quran dalam kitab Ar-Ruhnya. Tapi mereka bilang untuk urusan ini Imam Taimiyah dan Imam Qayyim salah menurut Imam Syekh Darussuddin Al-Albani. Nah, ini ujungnya Al-Albani juga. Kita nggak bisa nyebut jeleknya Imam Syekh Al-Albani. Syekh Darussuddin Al-Albani itu dia baca bukunya, dia jualan jam, bukan pusaka. Jadi dia dalam tidak dulu. Sudah itu dia kayak punya kemampuan untuk membetulkan ini hadis ini sahih, hadis ini. Dan dari mana guru tidak tahu. Nah dia pakai kalau istilah Ustaz Jabatullah pakai manu-manu nggak enak. Maaf. Jadi kalau ibu tanya mana yang kita pilih, karena kan kita tidak bisa memaksa seseorang. Bahkan maaf nih, ada ustaz atau ustazah, udah jelas dia tokoh LGBT, tapi tetap aja dipakai. Kenapa? Alasannya apa? Kami tak perlu lihat apa dia lakukan, yang penting ceramahnya enak. Ya kayak gitu, kita sering terpesona dengan kata-kata. Jadi kalau mau aman, kita belajar ilmunya, tapi jangan berguru kepada satu guru. Jangan tutup untuk belajar itu kepada satu guru. Kemudian saring ilmunya. Kalau kalian mau betul aman aja udah Ustaz Hidayat, Ustaz Somad, Ustaz Umar, Ustaz Mawardi Muhammad Soleh, Ustaz Ibu Yahya, Ustaz Salim Afila, Ustaz Umar Minta. Ustaz Umar Minta itu hijrah juga dari Wahabi KW, dari Salafi KW ke Salafi original. Ustaz Badrul Salam, Ustaz apa? Bukan Yahya Badrul Salam, bukan. Dia kayak bicaranya lembut tapi menusuk. Tai kucing tidak najis, ya kan? Buaya tak apa-apa dimakan. Ustaz Khalid bilang buaya halal. Ustaz Yahya Badrul Salam bilang tai kucing tidak najis. Itu yang dapur satu lagi itu. Maaf, ada pemahaman mereka itu kalau misalnya ibu punya ASI, lalu ibu senang dengan saya, lalu ibu kasih ASI ibu dengan saya, lalu saya tidak jadi murid ibu. Nah, karena mereka bukan ahli fikih kita saja. Itu aja ya. Jadi kita nanti bongkar-bongkar gini bu, pengalaman ini. Semakin kita tak suka, nanti kita pikiran kita ke situ aja. Anggap aja itu tak ada, pelajarinya ya aswajah disuruh. Lalu apakah kata Nabi sesungguhnya umatku terpecah 72 golongan. Yang masuk surga itu hanya satu, yaitu seperti ma'ana wa ashabi, seperti aku dan para sahabat. Iya lah, umat Nabi itu banyak. Siapa yang umat Nabi? Kita dikotomi, dibatasi bahwa umat Nabi itu umat Islam. Bukan. Umat Nabi Muhammad itu seluruh orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh manusia yang hidup setelah Nabi SAW sampai hari kiamat. Mau Yahudi dia, mau Nasrani dia, mau Konghucu dia, semua umat Nabi SAW. Yang selamat itu yang ikut Nabi dan para sahabat. Yang selamat itu ya orang Islam. Seperti apa yang orang Islam itu? Yang ingin semua orang selamat. Yaitu yang mempersatukan di atas jalan dua, satu akidah, yang kedua ukhuwah. Lalu ada orang Islam mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku ikat sahabat, tapi dia memisahkan diri dari umat Islam. Kira-kira dia termasuk firqah atau termasuk golongan atau termasuk jamaah? Dia mengakunya ikut Nabi dan para sahabat, tapi dia memisahkan diri dari umat Islam yang banyak. Yang selamat itu kami aja. Padahal umat yang Rasulullah dan para sahabat itu kan umat Islam. Lalu dia menyatakan sendiri kami aja yang masuk surga, kalian tak. Berarti kan dia sudah firqah. Lalu Jemaah Tabligh, Muhammadiyah, NU, apa lagi? Hizbut Tahrir, apa lagi? Yang harus sunnah. Apa lagi yang
Semua gerakan-gerakan aswaja, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, kalau di Indonesia, kalau di Saudi ada Ustaz sebutnya ada pula. Selagi dia berpikir 4 mazhab, kemudian belajar tasbih tentang seperti Imam Baghdadi yang dari ilmunya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian sanad pemahaman akidahnya akidah Muhammad Asy'ari dan Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi, maka insyaallah kita selamat. Kenapa? Karena tujuan kita berislam yang sama ini adalah al-ukhuwah. Kita tidak mau, oh kamu Hambali, ya silakan. Kami Syafi'iyah, kita Malikiyah, berarti kita bersaudara. Ini kalau dah beda, kamu lain, kami lain, berarti sudah memisahkan diri. Itulah firqah. Sedangkan yang lain itu adalah harokat. Buktinya apa harokat? Palestina, kita ikut berjuang. Taliban, kita ikut sama mereka. Kenapa mereka nanti benar salahnya itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan balikan Quran pada hadis itu, bukan. Kita punya dalil masing-masing, kita tunggu nanti di hadapan Allah. Yang penting kita jangan kelahi, kita bersaudara. Karena Allah Nabi katakan, "Iza azzamat ummati dunya, nusihat minha haibatul Islam." Kalau umat Islam ini sudah mengagungkan dunia, maka baginya sudah hilang kemuliaan Islam. Maka kalau hilang kemuliaan Islam, dia merasa dirinya benar pada Islam itu menyelamatkan. Jangankan manusia selamat, kucing dan ayam pun mesti selamat. Sekarang dia ahli ibadah, dia jago sholat, dia jago baca Quran, tapi dari lisannya umat Islam tak selamat. Neraka kau, neraka kau, neraka kau, anda selamat tuh. Padahal dia surga kau, surga kau, surga kau. Kita beda, nanti beda lagi kita balik kepada Allah. Yang penting kita tafahum, toleransi dengan perbedaan, karena dalilnya sudah jelas. Paham? Ini agak lama sedikit jawabnya. Kenapa? Karena mantan. Jadi ada namanya firqah, ada namanya harakah. Ada namanya firqah, ada namanya harakah. Apa itu firqah? Memisahkan diri dari Islam. Sedangkan harakah berjuang sama-sama untuk kemuliaan Islam, menyatukan. Maka kalau umat Islam sudah saling caci mencaci, maka tak ada rahmat Allah Ta'ala. Allah tak pandang itu. Kenapa? Karena tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mana perbuatan keji dan mungkar? Memisahkan persaudaraan. Kita ingin orang taat, tapi caranya mungkar. Susah solat. Ini bin Ali. Apa Sayyidina Ali ketika dia jadi khalifah? Dia mengkhutbah hari raya. Khutbahnya di lapangan, di jelas rohnya. Lalu solat sunatlah orang yang datang ke lapangan. Mana ada solat sunat lapangan? Apa kata sahabat? Ya Khalifah Sayyidina Ali, ya Ali, Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Itu orang itu sholat, padahal tak pernah dibawa oleh Rasulullah. Itu bid'ah. Kenapa kau tak larang? Apa kata Sayyidina Ali? Bagaimana mungkin aku melarang dia padahal dia sedang menyembah Allah, walaupun dia salah. Tapi dia sedang beribadah, walaupun salah. Nanti setelah selesai sholat, baru kasih tahu. Yang kamu lakukan ini tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau mau sholatnya gini caranya. Karena amalan itu muqayyad. Kalau sedang amalan yang mutlak dengan diganggu-ganggu. Mana? Zikir, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Surah kan 33 itu kan, Bu? Nabi kan baca 33. Lalu kita baca 34. Kan lebih untuk menyelisih Nabi. Kira-kira kalau 34 sesat tak? Bid'ah tak? Kalau kan 34 itu kan tak buat pernah Nabi. Ini bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, sesat masuk neraka. Mungkinkah gara-gara baca tasbih 34 masuk neraka? Itulah komplaknya cara berpikir. Kena ada amalan mutlak, ada amalan muqayyad. Paham, Bu? Ini mengaji fikih kita jadi, ya kan? Kena sering berdebat itu bukan masalah tauhid, tapi sering berdebat masalah akidah. Tapi untuk pemahaman Wahabi, kita pun tauhid kita beda. Karena mereka menyembah Allah Ta'ala dijisimkan, Allah membentuk. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tak berani membentukkan Allah. Cukup kembalikan zat Allah kepada zat Allah. Kita hanya mengetahui Allah Ta'ala melalui sifatnya. Maka sifat dan zat tak boleh dipisah. Kita patuh kepada zatnya, kita patuh kepada perintahnya, kita patuh kepada yang kita sembah. Ada zat yang kita sembah, tapi kita belum bisa tahu. Kapan kita tahu? Kita tahu hanya sifatnya. Mau tahu nanti masuk surganya. Maka kenapa Allah sengaja tutup zatnya itu? Agar kita bisa merindukannya dengan seribu-ribunya, agar kita bisa cinta dengan secinta-cintanya. Dia kasih tahu, dia lihatkan sifat-sifatnya. Kan kalau kita lihat sifat suami, ini ada orang pribadi, ini orang nih,
Ada orang di balik pagar, di balik rumah, di balik dinding. Dia tahu tentang kita di sini. Setiap waktu dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih utusan, kasih kasih ini. Kata yang utusan, ibu yang di dalam itu sayang betul sama kalian. Urusan kalian dia urusinya semua. Wanita yang di dalam itu dia tahu kalian. Maka apa yang terjadi kita kan tidak tahu. Kita tahu cuma dia kasih, dia hidupkan, dia kasih semua. Dia kirim utusan itulah pada Nabi. Kenapa dia sembunyikan? Agar kita rindu dan jumpa dengan dia. Sampai sini paham? Paham. Sampai sini aja lah kaki kita. Saya mau berdoa tuh, adik-adik Korwil cabang olahraga sepak takraw sedang menunggu, minta berdoa. Mudah-mudahan beliau jadi berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Gaza, Allah mansurhum nasran aziza, Allah mansurhum nasran aziza, Allah mansurhum nasran aziza, Allah mansurhum hafzan aziza ya rabbal alamin. Allahumma kafaratan minal musyrikin ila musyrikin wal kafirin ila adaka adin ya rabbal alamin. Ya Allah, kafarah, berikanlah kehancuran kepada orang kafir, orang musyrik, kepada orang-orang Yahudi anak alaih. Ya Allah, tolonglah agama, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan syahid ya Allah. Jadikan kami bersama orang-orang yang berjuang di atas jalan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari ucapan-ucapan dan perbuatan menjadi orang berbintang. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, betulkanlah tauhid kami, betulkanlah akidah kami, betulkanlah ibadah kami, betulkanlah ukhuwah kami, betulkanlah muamalah kami, betulkanlah akhlak dan muasyarah kami ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Kepada ibu semua kami mohon maaf, ada salafi itu original, ada salafi itu KW. Yang original mana? Ikut Rasul, sahabat, tabi'in yang ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah. Yang mana KW ilmunya putus sampai kepada ulamanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Semoga dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi